Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumat 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan wejangan tentang Piwulang Sunan Bonang, arti dari ketupat dan janur. Apa kabarnya para sedulurku semuanya? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waliyajati lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mohon ampura sebelumnya para sedulurku semuanya. Di belakang saya terdapat sedikit pusaka. Bukan berarti ingin menonjolkan segala sesuatu, tapi inilah tentang arti sebuah budaya, bahwa Jawa terkenal dengan sesuatu pusakanya. Ada yang berbentuk keris, tombak, ataupun dalam hal kujang yang seperti yang saya pakai ini. Bukan untuk menyombongkan diri atau seperti apapun, insya Allah tidak. Kebetulan habis hujan besar, sebelah sananya rada becek bocor, jadi rada kesini saja. Baik, dilanjut para sedulurku semuanya. Puasa, kami tidak akan menceritakan tentang hakikat puasa dan juga tentang apa itu syariat dan hukum-hukum dari puasa itu sendiri, tapi kami akan memberikan wejangan tentang Piwulang Sunan Bonang. Apa itu Piwulang? Piwulang adalah sebuah kosakata dari bahasa Jawa yang artinya adalah pelajaran dalam konteks yang sederhana. Seperti pepatah Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi segala sesuatu pemahaman tentang ilmu itu jangan terbatas hanya sekedar teori, tapi kami selalu melakukannya dengan praktek, karena dengan praktek teori itu akan bisa muncul dengan sendirinya, bahkan bisa lebih hebat, karena kami atau para sedulur yang gemar praktek tidak hanya merasakan, tapi melihat dan mendengar. Paham ya sedulur ya? Insya Allah. Kisah para wali ada yang tertulis. Contohnya seperti kalau di kota kami Cirebon itu ada Babat Cirebon, ada juga naskah Mertasinga dan yang lainnya. Tetapi ada juga yang berdasarkan cerita atau sebuah legenda daerah, dan setiap daerah pasti akan berbeda-beda. Seperti juga Kanjeng Sunan Bonang dan para wali lainnya bisa ditelusuri baik secara historis maupun secara histotik. Secara histotik yaitu mengambil sebuah hikmah atau moral cerita yang ada lalu diimplementasikan pada masa sekarang. Tentang puasa ini ada sebuah piwulang yang diajarkan Sunan Bonang, yang juga merupakan guru dari Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana dalam berdakwah Sunan Bonang selalu mengedepankan sebuah dakwah yang sejuk dan damai, sesuai dengan dasar filosofi Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Tidak menghilangkan budayanya, tetapi memberikan nuansa makna yang lebih kaya, seperti piwulang dalam berpuasa melalui simbol budaya Jawa. Apa itu simbolnya? Yaitu ketupat, dasarnya dari janur yang masih muda.
Dari simbol-simbol inilah terkadang kita tidak mengerti arti dan makna dari para orang tua kita yang menciptakan itu, yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan di videonya penjelasan tentang ketupat, janur, dan penjebaran tentang hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Sunan Bonang, kita harus berpuasa dengan ikhlas dan hanya mencari ridho Gusti Allah agar setelah berpuasa bisa menikmati yang namanya kupat. Kupat adalah makanan khas saat lebaran, berupa nasi putih yang dimasak di dalam janur. Janur itu sendiri adalah daun kelapa yang masih muda. Kupat adalah singkatan dari laku sing papat atau 4 keadaan yang dianugerahkan oleh Gusti Allah kepada orang yang berpuasa dengan keikhlasan dan kesungguhan serta kesadaran diri, yaitu lebar, lebur, luber, dan labur. Lebar berarti telah menyelesaikan puasanya dengan melegakan. Lebur berarti terhapus semua dosa yang dilakukan di masa lalu. Luber berarti melimpah ruah amal-amalnya. Dan lebur berarti bersih dirinya dan cerah bercahaya wajah dan hatinya. Manusia bisa meraih laku sing papat jika bisa berperilaku lembut dan santun terhadap sesama dan tegas serta berani dalam ketidakadilan. Janur sebagai bungkus mempunyai makna atau simbol sebagai sejatine ning nur atau cahaya sejati. Kita bisa menjadi labur, bercahaya wajah dan hatinya karena mendapatkan limpahan cahaya sejati dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan sifat Maha Pengasih dan Penyayang, menjadikan jiwa kita merasakan kebahagiaan yang hakiki, sebuah kebahagiaan yang akan tercapai jika kita suka berbagi dan menolong kepada makhluk kang arane urip, menjadi insan yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta jagat alam. Saya terus terang aja para sedulur, dari dulu bikin ketupat nggak bisa, karena kebetulan teman saya juga suka bikin ketupat karena orang tuanya berjualan dan dasarnya itu harus memakai ketupat. Belajar nggak bisa karena memang mungkin saya bukan ke situ kurang begitu bisa. Setelah pemahaman tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama, apa yang kita dapat dari itu semua? Bahwa masing-masing hati nurani kita lah yang dapat menentukan apakah kita berpuasa untuk meraih laku sing papat ataukah hanya sekedar basa-basi agar kita dilihat oleh orang itu yang soleh, orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam. Karena hati hanya Gusti Allah lah yang tahu. Manusia yang menjalankan dan mencapai laku sing papat adalah mereka yang tawadu, jauh dari kesombongan dan tidak mau bersikap sewenang-wenang atau melanggar hak-hak dari manusia itu sendiri, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti contohnya korupsi berupa waktu atau korupsi berupa materi. Ngeri ini para sedulur kalau sudah memahami tentang laku sing papat.
Bersikaplah yang bijak untuk para pejabat-pejabat kita juga. Dan juga ini pribadi untuk diri saya, belajar. Jangan pernah mengambil yang bukan hak kita, karena itu pasti akan dipertanggungjawabkan para sedulur. Pasti akan dipertanggungjawabkan. Biarkan mereka hidup mewah dari hasil korupsi, tapi lihat, hukum Allah bisa terlihat di dunia ataupun nanti di akhirat. Saya pernah merasakan itu masalahnya. Sungguh ngeri para sedulur. Mugi-mugi kita selalu dilindungi. Hati kita, segumpal daging kita yang harus kita jaga adalah hati kita, karena disitulah tempatnya benci, tempatnya syirik, tempatnya segala sesuatu yang memang godaan setan adanya di situ para sedulurku semuanya. Mudah-mudahan para sedulur piwulang dari Sunan Bonang ini selalu menjadi inspirasi kita dan dapat kita implementasikan dalam puasa-puasa kita. Tidak hanya wajib di bulan Ramadan saja, tetapi di puasa-puasa sunnah kita, yaitu puasa-puasa contoh kayak puasa-puasa orang Jawa, kayak puasa-puasa ngerawot, puasa mute, ataupun puasa yang lainnya. Berdasarkan jangan menuju kepada sesuatu hal tentang selain dari Gusti Allah. Kang ikhlas para sedulur, insya Allah pasti oli kang diluruwe, asalkan intinya adalah kang ikhlas. Gitu saja para sedulur yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Mumpung masih ada waktu dan celah, mari kita berlomba-lomba dalam ibadah kepada Gusti Allah dengan suatu ibadah yang baik, dengan suatu ibadah dengan keikhlasan, tanpa didasari untuk ini, untuk itu, ataupun hal yang lainnya. Untuk pemula wajar, silakan bertujuanlah, tapi ketika tujuan itu tidak tercapai, jangan menyalahkan tentang tirokatnya ini. Jangan menyalahkan tentang puasanya ini, apalagi menyalahkan tentang amalan-amalan, baik yang dikasih guru, kiai, ataupun siapa. Tandanya ada yang salah dalam dirimu ketika melakukan puasa itu. Kita harus banyak introspeksi diri para sedulur, terutama buat saya pribadi. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk menjadi benar. Ada kata pepatah dari para sufi-sufi terdahulu, yaitu ramadankanlah hatimu setiap hari, bukan di saat bulan Ramadan saja, tapi setiap hari. Mudah-mudahan kita bisa semua. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja para sedulurku. Kami mau mengucapkan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Songmas 81, selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat para sedulur dapatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Mangga silakan yang ingin menambahkan tentang sesuatu berkaitan dengan piwulang Sunan Bonang, silahkan di komentar, kita sama-sama belajar. Itu saja para sedulur. Mohon maaf jika ada suatu kalimat atau kata yang salah, pula mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.